Salam bersama dengan saya di dalam Kota Doa Endelio Sarepawe. Kita kemarin telah belajar tentang menjadi perisai doa. Dan hari ini kita akan belajar tentang hal yang konteks. Karena berdoa syafaat itu dalam bahasa Inggrisnya adalah standing in the gap. Seseorang yang datang berdiri di antara Allah dan manusia. Dan hari ini secara spesifik kita mau menjadi perisai doa untuk para pemimpin-pemimpin. Sebab kemajuan sebuah kota, bahagianya sebuah keluarga, dan kuatnya sebuah institusi, baik itu di gereja, baik di marketplace, itu terletak pada para pemimpin. Dan saya yakin setiap pemimpin itu Allah telah taruh dan Allah memberikan wewenang untuk memimpin. Kita akan melihat apa kata firman Tuhan tentang kita berdoa untuk para pembesar kita. Terlebih utama di bangsa kita Indonesia. Salam kemerdekaan. Di 1 Timotius pasal yang kedua ayat 1 dan 2 berkata begini. Pertama-tama aku menasihatkan kamu, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Itu ayat yang ketiga. Dan dikatakan di dalam Yeremia juga pasal 29 itu ayat yang ke-7, usahakan kesejahteraan kota kemanapun kita dibuang. Dan tidak ada kebetulan Tuhan menaruh kita di kota kita masing-masing. Tuhan mau kita untuk berdiri sebagai orang-orang yang berdiri untuk menjadi perisai doa bersyafaat siang dan malam di hadapan Allah kita. Apa saja yang perlu kita berdoa untuk para pemimpin kita? Tentu kita bicara pemimpin itu banyak. Kita bicara tentang leading in, itu kepemimpinan diri. Ini perlu harus menjadi perisai doa buat pribadi kita. Lalu kita bicara tentang bagaimana leading up pemimpin-pemimpin kita di atas. Sebelum kita masuk di leading across, leading in ini sangat penting. Dan saudaraku, bagaimana kita juga bergerak dalam leading down. Dan hari ini kita meminta kepada Tuhan agar para pemimpin-pemimpin memiliki roh takut akan Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan, sehingga mereka tahu apa yang mereka buat itu berdasarkan hukum moral dan hukum positif. Hukum moral itu berdasarkan Alkitab, dan hukum positif adalah undang-undang yang ada di bangsa kita Indonesia. Yang kedua, agar para pemimpin memiliki karakter. Dalam bahasa yang lain adalah memiliki integritas yang utuh. Integritas itu bicara tentang keutuhan. Dan kita berdoa supaya kalau kita melihat kembali bahwa tidak hanya punya potensi, tetapi dia harus memiliki karakter yang kuat. Dan di sini Tuhan mau para pemimpin itu punya karunia-karunia yang baik di gereja, di dalam pemimpin gereja, memiliki karakter Kristus dan buah-buah roh. Dan pemimpin memiliki karunia-karunia, tetapi dalam pelayanannya pun hidupnya harus kudus, berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga yang kita doakan, agar pemimpin memiliki komitmen pada visi. Komitmennya itu kalau di pemerintah ada janji-janji yang memang harus, memang apa yang dia katakan selaras dengan apa yang dia buat. Terus komitmen juga terhadap Allah. Komitmennya untuk menjaga keluarganya, pelayanannya, dan sesama anggota tubuh Kristus. Ini khusus di gereja. Kalau di pemerintah dia menjaga masyarakatnya sebagai pemimpin yang ditaruh Tuhan, karena dia pun harus bertanggung jawab dengan Tuhan. Maka para pemimpin tidak boleh ada korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini yang harus kita minta Roh Kudus ubahkan di bangsa kita. Lalu kita berdoa supaya pemimpin yang setia kepada Tuhan, setia kepada bangsa, setia pada keluarganya, setia di dalam segala sesuatu. Dibutuhkan spirit yang konsisten. Dan kita berdoa supaya hikmat dan pengurapan yang dari Allah untuk menjalankan program-program yang telah dilakukan, baik itu di dalam keluarga, gereja, baik itu di pemerintah, untuk pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan,
pembelaan serta kekuatan daripada Tuhan, kesehatan, penghiburan yang akan turun atas para pemimpin. Saudaraku, jika Tuhan memberikan kita kesempatan, gunakan waktu yang ada. Dengarkan, dunia ini jahat bukan karena kejahatan yang ada dalamnya, tapi karena orang-orang percaya tidak mengambil perannya sebagai duta kerajaan Allah, sebagai perwakilan Allah di muka bumi, dan sebagai agent of change. Saya berdoa pagi ini, jadilah perisai doa bagi para pemimpin, karena Anda adalah pemimpin. Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin di bangsa ini. Kami datang merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Kami yakin setiap pemimpin adalah Engkau taruh, baik itu pemimpin gereja, pemimpin bangsa, baik itu pemimpin yang ada di setiap lini, baik di perusahaan-perusahaan, dari rumah tangga, bahkan diri kami sendiri pun. Kami minta Tuhan, taruh roh kerendahan hati, taruh roh takut akan Tuhan. Berikan kami spirit yang konsisten dan memiliki hati yang benar-benar untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar di hari-hari ini, kami di masa-masa sulit ini, baik pemimpin-pemimpin yang ada di rumah sakit, Tuhan tolong. Para dokter yang ada di garda terdepan, kami minta Tuhan Engkau tolong semua. Kami minta bangsa kami sehat, kota kami sehat, masyarakat kami sehat. Dan biar Allah memberkati kami, melindungi kami, dan apa yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil dengan kemampuan daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin.